Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Diberikan nikmat sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kesempatan kali ini saya akan membagikan satu cerita. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Di separuh sadar, di pekatnya malam, biarkan aku menemanimu. Kamu bisa lihat dia? Tanya Karman menunjuk pohon langsat di sampingnya. Sati mengangguk, badan kecilnya bergegas menghampirinya, menghampiri sosok cantik yang tengah bertengger di pohon langsat tersebut. Dia yang bakal jaga kamu kalau bapak enggak ada. Namanya Waginah. Kok perutnya berdarah? Kamu sakit ya? Tanya Sati kecil pada sosok yang terus tersenyum padanya. Iya, dia terluka, tapi nggak apa-apa. Lukanya nggak bisa diobati, kata Karman mengelus kepala Sati. Kenapa nggak bisa? Tanya Sati bingung. Karena aku sudah mati, jawab Waginah yang tiba-tiba berada di hadapan Sati, membuat Sati mundur sedikit karena kaget. Jangan begitu nah, dia masih kecil, kata Karman kesal melihat tingkah Waginah yang terlampau mengerikan. Sembari berdecak sebal, dia pun kembali ke atas pohon langsat. Mengerucutkan bibirnya, membuat Sati tergelitik untuk berteman dengannya. Waginah sendiri hantu Belanda yang Karman temui sewaktu dia pergi ke hutan mencari rebung. Lalu dilihatnya sosok anak kecil pucat, dengan baju berenda sebatas dengkul, menggunakan sepatu balet dan kaos kaki sebatas paha. Wajahnya pucat pasi, rambutnya pirang, dan membawa boneka kelinci di tangannya. Karena Karman iba melihat anak itu seorang diri dan ingin ikut karena hanya Karman yang bisa melihatnya. Dibawanya Waginah dengan syarat tidak mengganggu keluarganya. Begitulah awal mulanya mereka dekat. Hingga tanpa disadari, saat Karman memiliki anak, Sati juga bisa melihatnya. Awalnya Sati hanya menatapnya, namun tak pernah menanyakan tentang apa yang dia lihat. Sampai saat dia sudah mulai berbicara, dia menanyakan juga. Pada saat itulah, Elizabeth diberi nama Waginah, supaya dengan begitu lebih mudah untuk Karman memanggilnya. Juga supaya Elizabeth lupa akan masa lalunya yang menyakitkan. Siang hari saat Karman pergi ke sawah, Waginah mengatakan pada Sati bahwa dia ingin bermain upacara minum teh. Sati yang tidak mengerti pun bingung. Namun saat hendak menolak, Waginah menunjukkan wajahnya yang sangat menyeramkan. Terlihat baret di bawahnya, bibirnya biru. Belatung keluar dari mata dan hidungnya, membuat Sati ketakutan. Semenjak diperkenalkan pada Sati dan mereka mulai berteman, bermain bersama, Waginah selalu melakukan ini berulang-ulang. Sati pernah bilang pada Karman semenjak ada Waginah, Siti menjadi tak punya teman. Waginah juga selalu mengikutinya kemana-mana. Dan yang lebih tidak disukai Sati adalah setiap Waginah menginginkan sesuatu, lalu permintaannya tidak dituruti, dia selalu saja menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Namun setiap Sati mengeluhkan sikap Waginah, Karman selalu terlihat gusar. Ditatapnya mata Sati dengan tatapan kesal, sembari berkata, begitulah caranya menjagamu, tak usah berteman dengan anak-anak lain. Mereka hanya ingin bersenang-senang, jika terjadi sesuatu padamu, mereka tidak akan peduli. Sewaktu Sati kecil, hal itu hanya membuatnya sedih. Perasaan tidak dipercaya, perasaan ketidaknyamanan yang diabaikan, juga merasa selalu menjadi pihak yang salah. Namun saat Sati sudah beranjak dewasa, perasaan itu menjadi gumpalan amarah. Sesuatu di hatinya yang dia timbun terlalu lama, kembali meledak-ledak. Puncaknya adalah sewaktu Sati ingin menikah. Waktu itu usianya 18 tahun. Mungkin untuk ukuran kita sekarang, usia itu terlampau muda. Namun untuk orang kebanyakan di tahun itu, usia Sati sangat
sudah sangat umum untuk melangsungkan pernikahan dan membangun kehidupan baru bersama pasangannya. Wanita itu berani ditata. Aku gak mau Wagina ikut masuk ke rumah ini. Sati menatap sedih calon suaminya. Bukannya tidak pernah untuk menjauhi Wagina dari hidupnya, namun dia terikat pada Sati, entah bagaimana awalnya. Bapaknya pun hanya berkata, "Kamu itu inang, sedangkan Wagina tidak akan bisa hidup tanpa inangnya." Itulah kata-kata Karman yang selalu membuat Sati mengerutkan keningnya. Karena kesal sampai tak bisa berpikir. Namun di tengah pemikirannya muncul satu nama yang diyakini bisa menolongnya. Sore itu Sati bersama suaminya menemui orang pintar di kampung sebelah, namanya Doho. Orang yang dikucilkan, namun sampai sekarang jika terjadi sesuatu, orang pasti akan menemuinya. Sati datang di sebuah rumah panggung. Mengetuknya pelan, lalu terlihatlah seseorang dengan baju serba hitam dan udeng di kepalanya. Dia mempersilahkan Sati dan suaminya untuk masuk. "Kamu bawa batur?" tanya Ndoro tersenyum pada sosok di sebelah Sati. Sedang suami Sati terlihat gusar. "Hei, santai saja, nggak usah pakai otot. Kamu pikir si batur suka padamu? Enggak, jangan terlalu pede. Ayo jelaskan pokok masalahnya," ucap Doho sembari tertawa, membuat suami Sati semakin kesal. "Jadi kata bapak saya dan batur terikat. Saya ingin lepas dari dia," kata Sati pelan. Betapa tidak, raut wajah Wagina sudah tidak enak dilihat. "Gimana kalau saya bilang gak bisa?" tanya Doho. "Pasti bapakmu gak menjelaskan kenapa kalian berdua terikat," kata Doho mulai serius. "Benar, Mbah," jawab Sati. "Bapakmu hutang nyawa. Itu sebabnya dibanding membelamu, dia lebih suka membela batur. Lebih jauhnya, tanyakan bapakmu. Jika sudah, baru datang ke sini lagi. Jika masih buntu." Sati mengangguk paham. Setelahnya pergi dari rumah Doho. Dalam perjalanan Wagina memandang wajah Sati, lalu bertanya, "Apa sebegitunya kau membenciku?" tanya Wagina. "Kenapa masih tanya?" jawab Sati kesal. "Membuangku hanya akan membuatmu repot," jawabnya. Sebelum akhirnya menghilang, sedang Doho mengamati dari kejauhan sembari tersenyum. Betapa kisah Sati dan Wagina begitu mencuri perhatiannya. Sati berjalan gusar menemui bapaknya yang tengah mengaduk kopi. "Bapak hutang nyawa sama si Wagina. Terus kenapa Wagina ikut aku? Bukannya bapak yang punya hutang nyawa?" tanya Sati menggebu-gebu. Sedang pertanyaan Sati berhasil membuat Karman menghentikan aktivitasnya. "Tahu dari mana kamu?" "Doho, lancang," umpat Karman kesal. "Harus lancang dulu biar bapak mau bicara. Aku inginnya jelas, gak abu-abu." "Suruh calonmu keluar, baru bapak mau menjelaskan," kata Karman culas. Sati menyetujuinya. Disuruhnya keluar calonnya dari dapur. Walaupun kesal, akhirnya dia keluar, menyisahkan Karman dan Sati. Bapak hampir jatuh ke jurang saat mencari rebung. Wagina yang menolong dengan syarat dia mau ikut. Kau tahu kan, orang akan sangat ketakutan jika dihadapkan dengan kematian. Bapak enggak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Sedang kenapa dia menempel padamu? Karena dia menyukaimu. Kelahiranmu sungsang, itulah sebabnya ibumu meninggal. Dia yang mengasuhmu sedari bayi saat bapak harus pergi mengurus kebun. Secara tidak langsung kalian terikat. Sati mendengarkannya dengan seksama. Namun seperti anak pada usianya, dia akan sangat kesal jika keinginannya tidak dipenuhi. Merajuk atau marah adalah hal lumrah untuk anak seusianya. Dia tidak berkembang karena dia sudah mati. Karena itulah bagimu dia menyebalkan. Tapi manusia dan makhluk sepertinya tidak akan bisa hidup berdampingan. Sela Sati. Ya,
kamu mengatakannya karena tidak berada di posisi Bapak. Jika menurutmu hal ini tidak baik, carilah cara sesukamu. Apa yang sudah Bapak awali, Bapak juga nggak tahu cara mengakhirinya. Sati mengernyitkan dahinya. Dasar Ndoho, jadi inilah yang dia bilang jalan buntu. Pada akhirnya aku akan kembali lagi ke tempatnya. Sati bangkit dari tempat duduknya. Ditinggalkannya Karman yang kembali sibuk mengaduk kopinya dalam hening. Malam kian hening. Saat Sati mulai terpejam, namun di separuh sadarnya, Wagina membaringkan badan di sebelah Sati sembari menatapnya sendu. Ditatapnya Sati hingga terbangun, lalu sedikit tersentak melihat Wagina yang menatapnya tak berkedip. Aku bisa menjagamu lebih baik dari Heri, asal kau tahu saja. Heri memiliki niat buruk terhadapmu, kata Wagina datar. Itu sebabnya aku membencimu. Kamu terlalu membatasi kemauanku. Seakan semua orang memiliki niat buruk terhadapku, jawab Sati tajam. Dasar pribumi, kau sudah dewasa namun masih merajuk seperti bocah. Harusnya tanpa ku beritahu, kamu sudah mengerti betul ada yang tidak beres dengan Heri, kata Wagina bangkit dari kasur. Andai kamu tidak terlalu membatasiku, pasti kita masih bisa bersama, kata Sati pedas. Pagi-pagi sekali Sati kembali menemui Ndoho tanpa Heri, karena kebetulan hari ini Heri harus mengantar ternak ke pasar untuk dijual. Tak lama kemudian Ndoho membukakan pintu sembari tersenyum. Bukan ke arah Siti, namun ke arah Wagina. Masuk, suruh Ndoho pada keduanya. Langsung saja, aku mau cara supaya dia tidak lagi mengikutiku, kata Sati gusar. Kenapa terburu-buru sekali? Tanya Ndoho dengan tertawa. Cepatlah Pak Ade, saya nggak mau berlama-lama. Sudah lama kamu nggak panggil aku Pak Ade, Sat. Biasanya juga mengasingkanku dengan kata Mbah. Kata Ndoho tersenyum kejut. Kali ini saya mohon, kata Sati memelas. Waktu aku memohon ke bapakmu untuk membantuku sedikit, beliau pun nggak mau. Itu karena bule meninggal karena Pak D. Aku juga baru tahu tatanan keluarga saat bapak cerita semalam. Bule meninggal karena Pak D nyelamatin bayi perjanjian yang nyatanya tetap diambil angklek-angklek. Ya, nyatanya Pak D-mu gak bisa menjaga bulemu, Wati. Saya gak mau berakhir kayak Pak D, kata Sati menunggu reaksi dari Ndoho. Biar ku beritahu sedikit, Wagina bentengmu yang paling kuat. Jika nanti dia pergi, pasti akan susah untukmu. Dia menjagamu karena dia tidak pernah dijaga orang tuanya. Tapi jika itu tak membuatmu tergugah, kembalikan dia ke tempat asalnya, tempat di mana bapakmu menemukannya. Ambil kain renda yang disembunyikan bapakmu, kembali kuburkan kain itu di mana bapakmu menggalinya, kata Ndoho pelan. Pak D gak tahu di mana persisnya, cuma bapakmu yang tahu. Sati mengangguk paham. Bapak mungkin masih marah karena kehilangan Bulik Wati, tapi aku sudah ikhlas. Pak D bisa datang ke rumah jika Pak D mau. Lambat laun bapak pasti bisa memaafkan. Ndoho mengangguk sembari tersenyum sendu, membiarkan Sati keluar dari rumahnya. Sesampainya di rumah, Sati langsung menuju lemari, mencari kain renda yang dibicarakan Pak D-nya. Dibongkarnya seisi lemari bapaknya. Kotak-kotak kecil, laci-laci, tak luput dari pencariannya. Sampai sesuatu terlihat dari balik bantal. Ketemu, kata Sati. Mengamati kain renda yang puluk terkena tanah, seperti potongan baju yang sudah usang. Mau kamu bawa kemana aku? Tanya Wagina kesal. Kembali ke asalmu, jawab Sati dingin. Kamu akan menyesal, kata Wagina. Kamu yang akan menyesal karena membatasi apa yang aku mau. Setelahnya Sati menuju dapur, dicarinya Karman yang tengah berdiam diri memangku Wagina. Bapak mau ngabisin waktu sama Wagina sebelum Wagina kamu antar pulang, kata Karman sembari menyisir rambut Wagina. Terserah, jawab Sati kesal.
Sebenarnya jauh di lubuk hatinya ada keraguan untuk mengantar Waginah pulang. Terlebih saat Karman menyisir rambut Waginah dengan sayang. Namun untuk mempertahankan Waginah juga menyulitkannya untuk bersama Heri. Keesokan harinya Karman menemui Sati. "Ini, kuburkan," kata Karman menyerahkan satu kotak kayu jati pada Sati. "Apa ini?" tanya Sati. "Ini kotak jati untuk menaruhkan renda yang kamu bawa. Tempatnya ada di lereng gunung, di dekat jurang, dekat pohon-pohon bambu." "Apa yang terjadi padaku saat Waginah tak lagi bersama aku?" tanya Sati memastikan. "Sesuatu yang Waginah bentengi darimu. Hanya itu yang Waginah kasih tahu. Kamu terlahir berbeda. Jadi setelah kamu antar Waginah, biasakan dirimu dengan itu. Nantinya Waginah yang akan mengantarmu ke tempatnya," kata Karman sedih. "Aku akan terbiasa," kata Sati lantang. "Baguslah," kata Karman sedih. "Ayo," ajak Sati pada Waginah yang bangkit dari pangkuan Karman. Waginah memandang Karman sesaat sebelum akhirnya mengikuti Sati. Waginah jalan terlebih dahulu. Dari jalan yang lenggang, mereka melewati jalan setapak. Dari jalan setapak mereka melewati pohon-pohon besar. Dari pohon-pohon besar mereka mulai melewati rumput yang setinggi dada, membuat Sati sedikit takut. Seringkali Sati mengeluarkan pisau untuk memberi tanda pada setiap pohon supaya dia tidak tersesat saat pulang nanti. "Kenapa Bapak sampai ke sini?" tanya Sati memecah keheningan. "Untuk memberi ibumu makan. Bapak sangat miskin hingga tak bisa beli lauk." "Kenapa kita bisa terikat?" tanya Sati lagi. "Karena aku menyukaimu. Kamu kecil dan rapuh, juga bodoh. Banyak anak membuatmu jatuh, namun kamu masih ingin berteman dengan mereka. Lalu memarahiku karena aku menjagamu." Jawab Waginah datar. "Begitukah aku di matamu saat aku kecil?" tanya Sati. "Iya, hampir mirip denganku. Kamu mempercayai seseorang dengan mudah, sama sepertiku. Bodoh, sama sepertiku. Menjagamu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan orang tuaku," kata Waginah. "Apa kamu mencoba membuatku iba?" tanya Sati menyelidik. "Tentu tidak. Aku menceritakan bagaimana kita terikat seperti yang kamu tanyakan," jawab Waginah kesal. Tak lama mereka berada di tanah yang lapang, namun dekat dengan jurang. Tanah itu lapang dengan pinggiran jurang, banyak ditumbuhi pohon bambu. Sedang di tengah-tengahnya terdapat satu pohon dengan boneka ditancapkan di salah satu rantingnya. Di bawahnya terdapat batu. Waktu Sati sampai di tempat itu, langit sudah mulai kemerahan, menandakan jika hari akan gelap. Tanpa menunggu lama, Sati mengeluarkan pisau dari dalam tasnya, mulai menggali tanah di bawah batu itu, sedang Waginah hanya melihatnya dari atas batu. Lambat laun mulai terlihat kain berenda yang mirip dengan kain yang Sati bawa. Dikeluarkannya kotak kayu yang dia taruh di dalam tas. Setelahnya mengeluarkan kain yang dibawanya. Terdapat belati dengan gagang berwarna perak bertuliskan weightless, tapi tidak ada kerangkanya ataupun maya dari Waginah sendiri. Melihat belati yang dipegang Sati, lambat laun Waginah berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Matanya merah, menatap marah pada belati itu. Bajunya koyak dengan darah dan terus mengalir dari bajunya. Darah juga keluar dari mulutnya, membuat Sati terperangah melihat perubahan yang terjadi pada Waginah. "Apa yang sebenarnya yang terjadi padamu?" tanya Sati penasaran. Mendengar hal itu, ditariknya kepala Sati hingga hidung Waginah menempel pada hidungnya. Sedang mata mereka beradu tatap. Gelap itulah yang pertama kali Sati rasakan, sampai suatu bayangan menariknya langsung. Pemerkosaan. Sati melihat gadis kecil dengan baju berenda yang tengah membawa boneka ditarik paksa oleh seorang berseragam lengkap. Dibawanya anak kecil itu pada sebuah hutan. Sati menutup matanya saat satu persatu orang yang berseragam itu mulai melecehkan Waginah.
Tak sampai di situ, Waginah yang malang, badannya dilempar ke jurang. Sedangkan bajunya dikubur di bawah batu besar. Sedang bonekanya ditancapkan di ranting kayu. Apa kamu tahu rasanya mati tanpa bisa melawan? Aku membiarkan badanku dilecehkan. Aku membiarkan mereka mengoyak bajuku. Aku membiarkan mereka membuang ragaku. Aku merasa dilukai, tidak berharga, dan dibiarkan mati sia-sia tanpa seseorang yang menjagaku. Setelahnya rasanya sepi, tak punya teman. Namun semuanya berubah saat Bapak membawaku pulang. Sebelum ada kamu, dia menjagaku, mengajakku bicara. Aku mati, tapi rasanya hidup. Rasanya hangat. Dia selalu bercerita tentang masalahnya padaku. Mengeluh, kadang menertawakan hidup. Aku menyukainya. Begitupun saat kau lahir. Kau begitu kecil dan menggemaskan. Menyenangkan melihat binar di mata Bapak saat melihatmu pertama kali. Namun setelahnya sedih karena harus kehilangan ibumu. Saat melihatmu, terngiang wajah ibu. Begitulah dia, sering meninggalkanmu. Dari situlah aku menjagamu, seakan keajaiban bagiku saat kamu bisa melihatku. Tapi rasanya kamu terlalu cepat besar. Sedang aku selalu menganggapmu bayi kecil yang masih harus dilindungi. Kamu terlahir istimewa, Sati. Mulai saat ini, aku ingin beristirahat dengan tenang. Setelahnya, kamu harus berjalan di kakimu sendiri tanpa aku bisa menuntunmu. Terima kasih atas cinta dan kehangatan yang kalian beri. Dengan menjagamu, menghilangkan dendam yang menggumpal di dadaku. Kini aku bisa pulang. Tangis Sati pecah. Saat lambat laun, tangan Waginah mulai pudar hingga menghilang. Sembari masih terisak, diangkatnya sisa baju yang masih di tanah. Mengibaskannya pelan, lalu masukkan baju ke dalam peti. Setelahnya menguburkannya. Diambilnya kapur yang dia bawa untuk penanda jalan. Ditulisnya nama di batu tersebut, Waginah. Setelahnya dengan masih terisak, Sati memanjatkan doa. Selamat jalan teman kecilku, kini kamu tidak sakit, juga bahagia di atas sana. Ucap Sati beranjak dari batu tersebut, menembus pekatnya hutan. Namun baru saja Sati bangun, sesuatu yang aneh langsung dia alami. Dia sendirian sebelum Waginah pergi. Namun saat Waginah pergi, hutan tampak begitu ramai. Degup jantungnya terasa bising, di heningnya malam. Dia tundukkan kepalanya yang tak henti melihat sesuatu yang semestinya tidak dia lihat, sembari menenangkan badannya yang tengah gemetaran. Jadi ini yang coba dia lindungi dariku, makhluk-makhluk yang tak pernah kulihat sebelumnya. Bagi Sati dalam hati, jika hanya satu dan siang hari, mungkin akan sangat mudah untuk mengabaikan hal tersebut. Masalahnya, ini di tengah hutan, dia terasing di tempat makhluk-makhluk tersebut tinggal. Diambillah senter, mencoba untuk sebiasa mungkin, seakan Sati tidak bisa melihatnya. Dicarinya tanda yang sudah dia buat di kayu. Coba dihiraukannya suara makhluk berkaki 4 dengan kepala manusia yang tengah bergelantungan mengikutinya. Tak apa. Kalimat itu terus mengalir seiring semakin beraninya makhluk mendekatinya. Sampai sesuatu terbungkus kain putih, tersorot lampu senter hingga membuat Sati kaget hingga terduduk. Lihat siapa yang ketakutan, baturnya baru saja hilang, kata makhluk yang entah apa. Mengingat Sati sibuk menyembunyikan wajahnya dengan menelungkupkan diri. Keponakan Doho, kata suara itu semakin dekat dengan telinga Sati. Nafas Sati mulai memburuk. Sati menutup telinganya. Namun saat matanya terpejam, dia masih dapat melihat ruang gelap dengan sosok tulang dengan mata merah, menyala serta lidah yang menjulur. Kamu ditinggal batur, sedang aku ditinggal tuanku. Kita bisa saling melengkapi, katanya lirih.
Sati membelalakan matanya. Dilihatnya sepasang mata merah beradu tatap dengannya. Namun sebelum itu Sati berpikir, ini bukan hal baru. Bahkan berulang kali Sati melihat wajah Wagina rusak. Belum lagi badannya yang tiba-tiba mengeluarkan belatung. Aku gak akan punya batur dan gak akan pernah, kata Sati lantang. Dilanjutkannya jalan yang masih sangat jauh dari rumah. Terseok-seok, namun setidaknya dia tidak berhenti. Dia sudah sejauh ini, Sati tak ingin terikat apapun, lalu berakhir dengan nasib buruk. Berulang kali sorot lampu senter menangkap sosok mengerikan. Kadang ada yang berjalan di sisinya. Ada juga yang terang-terangan menunjukkan sosoknya di tengah jalan. Seringkali Sati berhenti, kadang berteriak, terkadang sampai terjatuh. Namun jika Wagina saja dia tolak, apalagi sosok-sosok yang tidak dia ketahui asal-usulnya. Kegigihannya membawanya ke desa. Namun tak berhenti di situ. Semua makhluk ada dimanapun, tidak hanya di hutan. Saat Sati berada di tengah desa pun, makhluk-makhluk seakan berada dimanapun, tak terkecuali di rumahnya. Sati meneteskan air matanya, tak percaya dengan apa yang dia lihat. "Bule Wati?" tanya Sati sendu. Lebih untuk meyakinkan apa yang baru saja dia lihat. Sosok itu menatapnya. Sama-sama tak percaya jika Sati dapat melihatnya. Sosok itu ringkih, penuh darah, juga penuh dengan pecahan beling. Namun Sati masih bisa mengenalinya. Sungguh masih bisa. "Kenapa?" tanya Sati parau. "Ada sesuatu yang menahanku. Aku tidak bisa pergi," katanya sambil menangis. Namun tangisannya berubah darah. "Apa itu?" "Melihat Pak Demu terbuang." "Bule nggak tenang ya?" tanya Sati gemetar. "Gimana bule tenang?" jawab Wati lirik. "Kenapa nggak menemui Pak D? Kenapa malah di sini?" tanya Sati bingung. "Karena aku ditanam di sini." "Siapa yang menanam?" tanya Sati. "Bapak kamu." "Kenapa?" "Karena bapakmu mau Ndoho selalu merasa bersalah, terbuang dan tersisihkan saat dia tahu aku mati dan tak bisa pulang. Dia menanamku di sini, berkeliaran dan tak berguna," kata Wati tajam. Siti terisak, tak tahu betapa bapaknya bisa sekejam itu. "Biar Sati bantu, bule ditanam di mana?" tanya Sati tak tahu harus membantu apa. "Di bawah belakang rumah, dekat pohon kenanga." Mendengarnya Sati ke belakang rumah. Badannya masih penuh tanah, juga masih berkeringat karena baru saja sampai di rumah. Ditujunya belakang rumah, didekatinya pohon kenanga. "Ketemu," bagi Sati saat melihat batu yang terdapat ukiran Jawa. Sudah dipastikan di dalam sana Karman menanam Wati. Namun baru saja Sati ingin menggali, sesuatu dari balik pohon kenanga memelototinya. Sungguh sosoknya sangat mengerikan. Sosoknya adalah tentara Belanda tanpa kepala. Sedang kepalanya dia genggam. Kepala itulah yang memelototi Sati. Dan saat Sati mulai gemetaran, sosok itu membuka mulutnya. Dari sana keluar belatung serta kelabang. Seketika Sati berteriak, kalut. "Bukan hanya aku yang ditanam di sini. Bapakmu menanam semua yang dia temui." Enggak, jawab Sati yang semakin ketakutan karena makhluk yang mengepungnya semakin banyak. "Heh, sini ikut bapak," kata Karman sembari menarik anaknya yang masih saja memberontak. Sati tak bisa lagi membedakan mana yang manusia, mana yang makhluk halus. Pikirannya terlalu kacau untuk mencerna segala apa yang terjadi pada hari ini. Lepas! Teriak Sati. Tamparan mendarat mulus di pipinya. "Lancang kamu. Sudah kamu lepas si Wagina? Mau kamu lepas juga semua yang sudah bapak dapat dengan susah payah, hah?" tanya Karman murka. "Bapak kejam, bule nggak tenang gara-gara bapak. Aku susah payah mulangin Wagina, tapi pas aku pulang, aku malah disambut sama bule Wati. Pak,
yang namanya bersekutu sama setan itu nggak akan bikin tenang, kata Sati parau. Tangisannya tak berhenti melihat bapaknya bisa semengerikan ini. Bapak cuma nggak rela kehilangan bulekmu. Bapak nggak suka Ndoho bisa lega begitu saja. Kalau kamu mau tahu, Bapak yang ngarahin warga supaya Ndoho diasingkan. Wati itu adik Bapak satu-satunya. Bapak nggak ikhlas, kata Karman tak kalah kalut. Tapi boleh nggak tenang, kasihan Pak. Kamu nggak kasihan sama Bapak. Kamu sibuk ngasihanin orang lain. Kamu gak kasihan sama Bapak. Kamu anak Bapak satu-satunya, Sat. Harusnya kamu bikin Bapak tenang. Itu sebabnya kalau Waginah kamu biarin pergi, sesuatu yang dia tutup dari pandanganmu harus kamu terima. Dan itu ngerusak tatanan, imbuh Karman masih dengan rasa kesal. Mungkin ini cara Tuhan, biar Sati menghentikan Bapak. Jangan sampai Pak, kalau Sati mati duluan, Bapak tanam Sati dengan cara Bapak tanam seperti Bulikwati, kata Sati menatap Karman tajam. Aku gak peduli sama yang lain, tapi tolong biarin Bulik pulang. Biarin Bulik menemui Pak D supaya urusannya di dunia tuntas. Sisanya biar jadi tanggungan Bapak, imbuh Sati pedas. Habis Waginah, Wati, habis itu siapa? Tanya Karman mengalah. Gak lagi aku meminta biar jadi dosanya Bapak, kata Sati lelah. Setelahnya Karman pergi ke belakang menggali sesuatu di dekat pohon kenanga. Diikuti Sati, dikeluarkannya beberapa helai rambut dan potongan kuku yang dibungkus kain kafan dari gundukan tanah. Setelahnya Sati melihat sosok Wati lambat laun berubah. Beling tak lagi terlihat di sekujur tubuhnya, tak ada luka dan tak ada darah. Nampak sangat cantik seperti sebelum Wati meninggal. Jadi yang ditunjukkan pada Sati adalah sebuah amarah. Hal itulah yang membuat Wati juga Waginah menjadi sosok yang mengerikan. Toh setelah bebas, mereka seperti manusia pada umumnya, walau terlihat lebih pucat. Yang tenang Bule, kata Wati tulus. Sedang Wati hanya menjawab dengan senyum tipis sebelum akhirnya menghilang. Sinar matahari masuk dari celah jendela, membuatnya terbangun karena silau. Sati beranjak dari kasur sembari memegang kepalanya yang terasa pusing karena kurang tidur. Menuju dapur, saat hendak menuang air, suara ketukan pintu membuatnya menghentikan aktivitasnya. Mas, sapa Sati saat mengetahui jika di ambang pintu ternyata calon suaminya. Dek, gimana keadaanmu? Tanya Heri. Mas, siapa anak kecil di belakangmu? Tanya Sati terpaku. Dilihatnya dua anak kecil yang tengah tersenyum ke arahnya. Badannya pucat, kepalanya botak. Mas, kamu memelihara tuyul? Imbu Sati tak percaya. Mendengar pertanyaan Sati, Heri sedikit kaget. Namun setelahnya mencoba memegang tangan Sati untuk menenangkannya. Sat, ini gak kayak yang kamu pikirin. Lepas. Oh, jadi ini yang dimaksud Waginah. Pantas kamu terburu-buru sekali ingin menikah denganku. Untuk apa? Untuk mengurus tuyulmu? Kamu tahu benar kan, Mas? Kalau kamu memelihara tuyul, aku yang akan ngelonin. Aku yang bakal nyusuin. Aku juga yang mesti ngurusin mereka. Astaga, aku ini dikutuk atau gimana? Semua bersekutu dengan makhluk halus. Gak kamu, gak Pak Ade, gak Bapak. Sekarang kamu pulang. Aku gak mau lihat kamu lagi, kata Sati murka. Sedang Heri enggan pergi, mencoba terus membujuk Sati. Namun Sati enggan. Kamu takut kalau ada Waginah, aku gak akan bisa ngurus dua tuyulmu. Itu kan sebabnya kamu gak suka sama Waginah. Astaga, aku ngebuang sosok yang jagain aku demi dua tuyul yang bakal nyusahin aku. Pergi, kamu berdua juga pergi, jangan balik lagi. Tunjuk Sati pada dua sosok botak yang bersembunyi di balik punggung Heri. Dari balik pintu Karman tersenyum tipis. Tidak perlu diberitahu pun, Sati akhirnya memutuskan untuk tidak bersama Heri. 2 tahun kemudian, Sati menaburkan bunga pada makam sahabatnya. Dipanjatkannya doa dengan Dimas di sebelahnya.
Karena kepergian sahabatnya, Sati dapat melihat sesuatu yang tak pernah dia lihat. Dengan begitu pula Sati tahu jika Heri bukan pasangan yang tepat. Dengan itu juga, Sari bertemu dengan lelaki yang baik hatinya, juga tidak berkaitan dengan makhluk halus, namanya Dimas. Pemuda yang sempat mengantar bayi perjanjian, juga menolong satu temannya. Dialah yang akhirnya akan menikah dengan Sati bulan depan. Tidak bersekutu dengan setan adalah pilihannya sejak awal dan akan terus begitu. Tak ada penyesalan melepas Waginah. Karena dengan begitu, Waginah bisa tenang, begitupun dirinya. Waginah akan terus menjadi bagian darinya, dengan segala kejadian yang menimpanya. Dek, ayo pulang, ajak Dimas melihat hari sudah sore. Sati mengangguk, setelahnya pulang. Dari kejauhan sosok cantik berwajah Belanda memandangnya sembari tersenyum. Dia sudah besar semesta. Dia Sati kecilku, sudah dewasa, katanya lirih. Itulah sepenggal cerita yang bisa saya bagikan. Gimana menurut teman-teman ceritanya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita selanjutnya. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.